Hai, nama saya Idana Dartagasa. Saya mahasiswa Medicine Keperawatan Jiwa di Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi pengetahuan tentang bagaimana cara menilai fungsi kognitif pada lanjut usia. Tahukah Anda bahwa populasi lanjut usia saat ini terus meningkat tajam? Bahkan diperkirakan pada tahun 2050 populasi lanjut usia akan meningkat 4 kali lipat jumlahnya dari saat ini. Itu artinya populasi lanjut usia akan jauh lebih banyak daripada populasi balita saat ini. Nah, penurunan fungsi kognitif pada lanjut usia itu sangat berkaitan erat dengan gangguan psikologis pada mereka. Salah satu bentuknya adalah demensia. Penilaian terhadap fungsi kognitif pada lanjut usia ini akan sangat membantu kita dalam menentukan intervensi dan memaksimalkan peran lanjut usia di masa tua. Bagaimana cara menilainya? Saya akan berbagi melalui video ini. Instrumen penilaian status mental mini atau Mini Mental State Examination MMSE atau Folstein Test Questionnaire singkat 30 poin digunakan untuk mengetahui adanya kerusakan kognitif. Tes ini mulai diperkenalkan oleh Folstein et al. Pada tahun 1975. Bagaimana cara menilainya? Ada 5 wilayah penilaian dari MMSE ini, yaitu yang pertama orientasi, yang kedua registrasi, yang ketiga attention dan calculation, yang keempat recall, dan yang kelima bahasa dan praksis. Kita lihat yang pertama, yaitu orientasi, itu bernilai 10 poin. Kepada pasien kita tanyakan 10 macam pertanyaan seperti tahun berapa sekarang, musim apa, tanggal berapa, hari apa, bulan apa, di mana kita sekarang, negara apa, kota manakah, rumah sakit apa, dan kamar berapa kita berada sekarang. Masing-masing pertanyaan itu bernilai 1 poin. Berapa jumlah jawaban pasien yang benar? Itu merupakan nilai dari orientasi. Misalnya, jika pasien menjawab 8 pertanyaan yang benar, maka dia memperoleh 8 poin. Atau jika 10 pertanyaan benar, maka dia memperoleh 10 poin. Tahap kedua adalah registrasi yang bernilai 3 poin. Kita minta kepada pasien untuk menyebutkan 3 buah benda yang dia ketahui. Kemudian, tanya ulang kembali kepada pasien. Pertanyaan ini bernilai 3 poin, sehingga ketika pasien mampu menyebutkan 3 benda yang disebutkan tadi, maka dia memperoleh 3 poin. Begitu juga sebaliknya, jika memperoleh 1 poin, itu berarti pasien hanya bisa menyebutkan 1 macam benda yang dia sebutkan tadi. Tahap ketiga adalah attention and calculation, yang ini bernilai 5 poin. Cara pertama adalah meminta kepada pasien untuk menghitung mundur pengurangan 7 dimulai dari angka 100. Atau cara kedua, dengan meminta kepada pasien untuk mengeja kata dunia dari belakang.
masing-masing jawaban yang benar itu memperoleh 1 poin. Sehingga ketika pasien mampu menjawab 5 pertanyaan atau 5 jawaban benar, maka dia memperoleh 5 poin. Item selanjutnya adalah recall yang bernilai 3 poin. Pada recall ini, apa saja yang kita tanyakan? Hal ini bersambung dengan pertanyaan pada pertanyaan sebelumnya. Pada recall, kita meminta kepada pasien untuk menyebutkan kembali 3 benda yang disebutkan di awal tadi. Jawaban yang benar diberikan 1 poin. Sehingga ketika pasien mampu menyebutkan 3 benda yang disebutkan tadi, maka dia memperoleh 3 poin. Tahap terakhir adalah item bahasa dan praksis. Item ini bernilai 9 poin. Tahap pertama, kita menunjukkan 2 benda. Kemudian kita tanyakan kepada pasien apa nama benda tersebut. Jika mampu menjawab 2 pertanyaan tadi atau menyebutkan 2 benda tadi, maka pasien memperoleh 2 poin. Selanjutnya, kita minta kepada pasien untuk mengulangi kalimat berikut. Tidak ada jika, dan, atau, tetapi. Jika pasien mampu mengulangi frase atau kalimat yang kita sebutkan tadi, maka diberikan 1 poin. Tahap selanjutnya adalah meminta kepada pasien untuk mengambil kertas dengan tangan kanan, kemudian melipat setengahnya dan meletakkannya di lantai. Ketika pasien mampu melakukan apa yang kita minta, maka dia memperoleh 3 poin. Selanjutnya kita minta pasien untuk mengerjakan apa yang diminta oleh perawat. Ini bernilai 1 poin. Selanjutnya, kita minta kepada pasien untuk menyusun dan menuliskan kalimat tentang sesuatu. Ini pun bernilai 1 poin. Dan terakhir, kita meminta kepada pasien untuk menyalin gambar. Namun, ketika pasien menyalin gambar, setidaknya 10 sudut harus ada dan 2 harus bersilangan. Nilainya 1 poin. Total poin untuk bahasa dan praksis ini adalah 9 poin. Bagaimana cara kita menginterpretasi dari jawaban-jawaban tadi? Jawaban tadi kita jumlahkan berapa jumlah poin dari jawaban pasien yang benar. Ada rentang dari gangguan kognitif, yaitu 0 sampai 17 merupakan gangguan kognitif berat, 18 sampai 23 merupakan gangguan kognitif ringan, dan 24 sampai 30 itu tidak ada gangguan kognitif. Sebagai contoh, ketika jumlah poin dari pasien kita berjumlah 19 poin, maka pasien tersebut mengalami gangguan kognitif ringan. Atau ketika jumlah poin dari pasien bernilai 15, maka kesimpulannya pasien tersebut mengalami gangguan kognitif berat. Demikian tadi sudah saya sampaikan
bagaimana cara menilai fungsi kognitif pada lanjut usia. Mudah-mudahan bermanfaat dan berguna bagi kita semua di dalam upaya kita meningkatkan pelayanan kesehatan, khususnya bagi para lanjut usia, dan terutama juga untuk meningkatkan peran perawatan jiwa dalam meningkatkan status kesehatan masyarakat.